Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 221. Datang dan lihatlah. Su Chen mengatakan yang sebenarnya. Karena lusa adalah hari kompetisi seni bela diri 4 pintu, Su Chen ingin menggunakan cara damai untuk mendapatkan hak menggunakan tempat ini. Su Chen adalah orang yang sangat berakal sehat. Dia hanya menempati 1 hari dan tidak perlu melakukan pembunuhan besar-besaran. Kedua murid Paviliun Beidou saling memandang dan bertanya. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Sekte Yun Sui. Mendengar ini, kedua murid Paviliun Beidou segera menegakkan punggung mereka dan berkata. Sudah lama sekali, kamu dari Sekte Yun Sui. Tidak bisakah orang-orang dari Sekte Yun Sui datang ke sini? Su Chen berbisik. Jika Anda berasal dari Sekte Brahma atau Sekte Wuya, maka kami dapat mengizinkan Anda masuk dan melihat-lihat, tetapi sekte sampah seperti Sekte Yun Sui masih ingin mengorek rahasia teras Xingyun, dan mereka menang, jangan memotret mereka. Berdasarkan karakter moralmu sendiri, apakah kamu pantas datang ke sini untuk menemuiku? Su Chen tersenyum dan berkata, saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi kalian sepertinya tidak tahu bagaimana menghargai saya. Kedua murid Paviliun Beidou sedikit terkejut karena anak laki-laki ini begitu mengabaikan pujian dan hanya mencari kematian. Nak, melihat pakaianmu, kamu pasti murid baru dari Sekte Yun Sui. Biar ku beritahu, kami berdua telah berada di Paviliun Beidou selama lebih dari setahun, dan kekuatan kami telah mencapai tingkat pejuang kekuatan batin. Selama kami bisa membunuhmu hanya dengan satu gerakan jari. Beraninya kamu pamer di depan kami. Kalau begitu kalian berdua berkumpul. Kata Su Chen. Sungguh sial aku bertemu dengan orang bodoh yang bahkan tidak tahu betapa kuatnya pejuang kekuatan batin. Aku sangat yakin. Setelah mengatakan itu, murid Paviliun Beidou lainnya berkata. Wang Bing, mohon mengalah. Saya sudah sebulan di sini dan tulang saya agak kaku. Kebetulan ada orang buta datang hari ini. Saya akan menggunakannya untuk mengendurkan otot dan tulang saya. Liu He, mohon bersikap lembut dan beri saya waktu untuk bernapas. Saya juga ingin melatih keterampilan saya. Jangan khawatir, siapapun di antara kita yang mengikuti yang lain, aku pasti akan memberimu istirahat. Setelah mengatakan itu, Liu He mulai menggerakkan pergelangan tangannya, lalu berkata kepada Su Chen. Nak, dengan menyesal aku memberitahumu bahwa perjalanan kultivasimu akan berakhir bahkan sebelum dimulai, karena kamu akan mati di tanganku hari ini, haha. Dalam hal ini, aku tidak perlu menahanmu. Kamu tidak perlu menahan diri, biarkan aku melihat betapa bagusnya dirimu, haha. Begitu dia selesai berbicara, Liu He terlihat bergegas menuju Su Chen, langsung ke titik penting dan tidak menunjukkan belas kasihan. Suara, ketika dia berada setengah meter dari Su Chen, langkah kaki Liu He tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Sebab, jari-jari Su Chen seperti tombak tajam, menusuk langsung ke jantungnya. Dan detak jantungnya berhenti berdetak saat ini. Suara, celepuk. Liu He langsung jatuh ke tanah, mati total. Bodoh. Kaki Wang Bing lemah dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Dia dan Liu He sama-sama berada di tahap awal kekuatan internal, dan kekuatan mereka seimbang. Jika dia terbunuh seketika, dia tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan membiarkanmu lewat. Sekarang menara nebula digunakan oleh Paviliun Beidou kami. Jika kamu ingin pergi dan melihatnya, kamu bisa pergi dan aku tidak akan menghentikanmu. Sudah larut. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengangkat tangannya, dan aliran udara hitam menghantam tubuh Wang Bing, meledakkan organ dalamnya menjadi berantakan. Su Chen tidak ingin membunuh siapapun dan memberi mereka kesempatan, tetapi jika mereka sendiri tidak menghargainya, maka mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Terlebih lagi, Su Chen yakin jika kekuatannya tidak sebaik mereka, maka dialah yang akan berbaring. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan belas kasihan saat menghadapi orang seperti itu. Bersikap toleran terhadap mereka berarti kejam terhadap diri sendiri. Saat berjalan di jalan setapak di gunung, Su Chen menemukan bahwa lebih dari 100 meter di depannya, ada sebuah pintu batu dengan panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan menuju gerbang batu, bersiap untuk masuk dan melihat seperti apa menara nebula. Namun, ketika Su Chen mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada batasan alami di atas. Tanpa cara untuk membukanya, akan sulit untuk masuk. Dilihat dari situasi ini, seseorang setidaknya harus mencapai level seniman bela diri tingkat tinggi untuk dapat menembus batasan di atas. Melihat ini, Su Chen merasa menara nebula ini benar-benar tempat yang menarik. Ada batasan alami yang dapat memastikan bahwa mereka yang berlatih di dalam tidak akan diganggu. Meskipun ada batasan alami di gerbang batu, bagi Su Chen, ini bukan apa-apa dan dia bisa membukanya dengan santai. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya dan melihat seberkas cahaya putih beriak darinya, seperti riak, yang cukup indah. Sikua. Suara gesekan yang keras terdengar, dan pintu batu perlahan terbuka, memperlihatkan wajah asli menara nebula. Di luar dugaan, nebula teras ternyata sangat besar.
Tampaknya karena tersembunyi di tengah gunung, luasnya mencapai setengah lapangan sepak bola. Namun, masih ada lebih dari selusin orang yang duduk bersila di teras Nebula. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah murid elit Paviliun Beidou, jika tidak, mustahil untuk mengatur datang ke tempat seperti itu untuk berlatih. Siapa kamu dan bagaimana kamu membuka pintu batu itu? Pembicaranya adalah seorang pria berusia 20-an, dengan ciri-ciri halus dan tampan. Su Chen meliriknya dan melihat bahwa kekuatan pria itu telah mencapai tahap awal transformasi, dan dia adalah yang terkuat di antara selusin orang. Dipaksa untuk membuka. Mendengar ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis, jangan mempermainkanku. Ada batasan yang sangat kuat di gerbang batu ini. Hanya mereka yang paling kuat yang telah mencapai sekte seni bela diri tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk membuka paksa gerbang itu. Titik. Dan bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Karena kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Su Chen membuka gerbang batu itu, mereka pasti tidak percaya gerbang itu dibuka paksa. Karena dia masih terlalu muda dan tidak memiliki kemampuan itu. Nak, aku tidak peduli bagaimana kamu membuka pintu batu itu, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kemarilah. Setelah melihat gambaran keseluruhan Xingyun Terrace, Su Chen merasa sedikit menyesal. Jika saya tahu ini masalahnya, saya seharusnya membawa batu bintang 7 dan bahan lainnya. Setelah itu, setelah Anda menutup pintu batu, tidak akan ada yang tahu bahwa Anda ada di sini, dan Anda juga dapat mengusir lalat-lalat yang tidak sedap dipandang itu, dan tidak akan ada yang mengganggu perbuatan baik Anda. Lagi pula, ada lebih dari 1.000 orang di Gunung Xingyun, jadi kita tidak bisa membunuh mereka semua untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Setelah memahami gambaran keseluruhan teras Xingyun, Su Chen tidak siap untuk tinggal di sini lebih lama lagi dan siap untuk kembali. Namun, saat saya berbalik, saya mendengar pemuda itu berkata, "Wah, menurutku kamu adalah wajah baru, kamu baru di sini." Bab 222. Bagaimana kabar pendatang baru? Apakah Anda punya pendapat? Su Chen berkata dengan suara rendah. Nak, jika kamu adalah murid baru dari Sekte Langit Brahma atau Sekte Wuya, maka kami dapat melakukannya dengan enggan dan tidak berdebat denganmu, tetapi jika kamu berasal dari Sekte Yun Sui, maka kami akan bersikap kasar. Sekelompok anjing meremehkan manusia. Mereka tidak berani berbicara ketika melihat Sekte Brahma atau Sekte Wuya. Jika mereka melihat Sekte Yun Sui, mereka akan menghunus pedangnya. Kekuatanmu telah habis. Wah, apakah kamu buta? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kakak senior Yan Hao adalah orang terkuat di Paviliun Beidou kita. Kamu berani berbicara dengannya seperti ini. Saya pikir kamu tidak sabar. Saya tidak tahu. Berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Ma? Salah satu dari mereka mengumpat. Saya tidak peduli siapa dia. Su Chen mendengus dingin dan berkata dengan suara rendah. Saya di sini hari ini karena saya tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, jadi sebaiknya Anda bersikap bijaksana. Oh tidak, sampah dari Sekte Yun Sui berani berbicara kasar kepada kita. Dia benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Yan Hao berdiri di seberang Su Chen, dan ada kemungkinan untuk mengambil tindakan kapan saja. Saudaraku, berhentilah bicara yang tidak masuk akal pada anak ini, kenapa tidak bunuh saja dia? Mendengar percakapan keduanya, Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia datang untuk melihat mengapa dia selalu bertemu dengan orang-orang buta ini. Karena ini sampah dari Sekte Yun, menurutku tidak perlu menyimpannya. Begitu dia selesai berbicara, Yan Hao melihat kakinya mengerahkan tenaga, dan tangannya yang besar seperti cakar elang, langsung menuju ke bagian vital Su Chen. Untuk menangani sampah seperti itu, kakak senior benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Saya sangat mengaguminya. Bukan. Dia bahkan tidak memiliki gejolak mental di tubuhnya. Dia pasti telah melarikan diri dari penjaga dan menyelinap. Kakak senior bisa menamparnya sampai mati hanya dengan satu tamparan. Untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatannya adalah dengan bunuh ayam dengan palu godam. Ada suara, pop. Tangan Su Chen terulur ke depan, meraih leher Yan Hao, dan mengangkatnya dengan paksa. Kamu berani menyerangku dengan kekuatan seperti ini. Kamu benar-benar berani. Melihat Yan Hao diangkat secara paksa, para murid di Paviliun Beidou tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak laki-laki telah mencapai kondisi transformasi, bagaimana dia bisa dikalahkan olehnya? Dan dengan cara yang bersih dan rapi. Dicubit oleh Su Chen, Yan Hao terus menatap kakinya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, seolah-olah dia melihat hantu. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya pria di depannya, yang sedalam laut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Tidak, jangan bunuh aku belum mau mati. Jika itu aku, maukah kamu mengampuni hidupku? Su Chen berbisik. Ini. Yan Hao tidak tahu harus menjawab apa, karena jika itu dia tidak akan pernah memaafkannya. Retakan. Su Chen tidak memberi Yan Hao kesempatan untuk memohon belas kasihan, jadi dia menggunakan tangannya yang besar dan mematahkan lehernya. Kamu benar-benar membunuh kakak laki-laki itu. Semua murid Paviliun Beidou roboh ke tanah, menatap Su Chen dengan keringat dingin. Saya tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu.
Kakak laki-laki tertua adalah orang yang paling berkuasa di sini. Jika dia mati, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghadapinya. Tuan, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya mohon Anda tidak membunuh saya. Selama Anda tidak membunuh saya bersedia membalas Anda dengan tubuh saya. Hanya kamu yang layak. Ini. Murid perempuan itu tidak bisa berkata-kata. Dia sangat percaya diri pada sosok dan wajahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Chen akan menolak begitu saja. Saya datang ke sini hari ini bukan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk melompat ke dalam lubang api, maka Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Setelah mengatakan itu, lebih dari selusin aliran udara hitam meledak di kilaut dan tian semua orang, jeritan terdengar, dan semua murid pavilion Beidou pingsan. Apakah mereka hidup atau mati tergantung pada nasib mereka. Setelah menangani masalah di pavilion Beidou, Su Chen juga bersiap untuk kembali, dan berencana kembali ke Linyang besok untuk membawa batu bintang 7 dan barang lainnya. Turun dari platform bintang 7, Su Chen bersiap mengenakan pakaiannya dan berbaring. Tapi saat dia kembali, dia melihat Zheng Ani bergegas masuk. Tuan, ini surat dari Anda. Anda tidak ada di sini sekarang, jadi Anda memberikannya kepada saya. Surat. Curiga, dia dengan santai mengambil surat itu dari tangan Zheng Ani, membukanya, dan menemukan beberapa kata kecil yang indah tertulis di atasnya. Yun Suishai, tunggu. Melihat kata-kata di sana, Su Chen sedikit mengernyit. Dia tidak tahu siapa yang mengirim surat itu, jadi dia akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Tuan, apa yang tertulis di sana? Zheng Ani bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ini sudah larut, kembalilah tidur. Oh, saya mengerti, Tuan. Setelah dimarahi oleh Su Chen, Zheng Ani pergi dengan sedih, sementara Su Chen berjalan menuju Yun Suishai. Lokasi Yun Suishai sangat sepi, di tengah hutan, pemandangannya lembut dan nyaman, penuh puisi dan lukisan. Sesampainya di Yun Suishai, Su Chen membuka pintu dan masuk. Siapa yang mencariku? Dia memang orang yang bisa menginspirasi 10 sinar cahaya. Saya suka temperamen yang dingin dan mendominasi ini. Suara wanita itu begitu menggelitik sehingga wajar jika orang biasa terpesona olehnya. Tapi orang yang berdiri di depannya adalah Su Chen. Sosok wanita itu tersembunyi di balik layar, namun Su Chen bisa membedakannya dari suaranya. Wanita itu tidak lain adalah kakak perempuan Xiao Yun, Meng Ling. Kamu datang kepadaku bukan hanya untuk membicarakan hal ini denganku, kan? Tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, Meng Ling perlahan melepas pakaiannya melalui layar yang hampir transparan, tidak meninggalkan apapun. Lalu dia duduk di bak mandi dan berkata, Su Chen, bakatmu adalah sesuatu yang hanya aku ketahui dalam hidup, jadi aku ingin menerimamu sebagai muridku. Su Chen tersenyum dan berkata, terima aku sebagai muridmu. Itu benar, tapi jangan khawatir, aku bisa memberimu apapun yang bisa diberikan Xiao Yun padamu, dan aku masih bisa memberimu apapun yang dia tidak bisa berikan padamu. Berbicara, Meng Ling mengulurkan kaki giok rampingnya dan berkata dengan samar. Selama kamu bersedia menjadi muridmu, maka aku akan menjadi milikmu malam ini. Kamu bisa melampiaskan keinginanmu padaku sesukamu. Jangan menaruh emas di wajahmu. Apa kamu tidak tahu apa keutamaanmu? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melampiaskan keinginanku. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi tanpa ada niat untuk tergoda. Meng Ling di bak mandi tercengang dan terpana. Dia berpikir bahwa setelah mendengar apa yang dia katakan, Su Chen akan segera menerekamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini hanyalah penghinaan terhadap diriku sendiri. Ada suara, pop. Meng Ling menamparkan air, menyebabkan percikan, dan mengertakkan gigi dan berkata, Su Chen, karena kamu sangat tidak tahu malu, maka jangan bersikap kasar padaku. Bersambung.